Halo, selamat pagi sahabat Kacang Emul. Berjumpa lagi dengan Edi Lim dari Daihatsu Bojonegoro. Pada pagi hari ini Edi Lim akan membahas dan mereview full tentang kelebihan dan juga kekurangan yang dimiliki dari mobil baru New Ayla tipe X dengan mesin 1000 cc Matic tahun 2022 warna merah. Nah, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, untuk sahabat Kacang Emul, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan loncengnya supaya konten Kacang Emul terus berkembang dan bisa memberi manfaat edukasi di seputar dunia otomotif buat Anda semua. Untuk informasi pembelian mobil baru atau mau tukar tambah mobil lama Anda, silahkan hubungin Edi Lim di 0821 3253 1986. Kami juga melayani sell after service seperti body repair, body painting, klaim asuransi mobil, dan juga pemasangan aksesoris mobil lainnya seperti halnya pemasangan bagian eksterior, interior, dan sebagainya. Oke sahabat Emul, seperti biasa sebelum kami melakukan delivery ke salah satu sahabat Kacang Emul, sahabat Daihatsu, kami akan mereview full untuk Anda supaya Anda bisa lebih paham dan jelas tentang kelebihan dan juga kekurangan yang dimiliki oleh mobil Ayla tipe X Matic ya. Nah, ini ada layoutnya. Jadi buat Anda sahabat Emul, jangan lupa yang baru masuk untuk like, subscribe, dan tekan loncengnya supaya konten Kocong Emul terus berkembang dan terus bisa memberi manfaat edukasi di seputar dunia otomotif buat Anda semua. Nah, kalau kita ngobrol-ngobrol nih masalah tentang mobil Ayla ya. Mobil Ayla ini memang didesain oleh Astra Daihatsu Motor sebagai salah satu mobil hatchback yang mendapatkan subsidi dari pemerintah, sehingga mobil ini memang sangat murah ya, dan juga tidak menguras kantong kita ya, sekelas dari mobil Ayla Matic ya kan, dan ini adalah varian yang paling murah di kelasnya sahabat Emul, karena dibanderol harga hanya di 150.300.000 rupiah Anda sudah bisa membawa pulang satu unit New Ayla tipe X 1000 cc Matic tahun 2022. Jadi memang dari segi price list memang ini sangat murah banget. Yang kedua, ya kan, di sini adalah mobil hatchback ini memang didesain dengan mesin 1000 cc. Tujuannya adalah supaya konsumsi BBM lebih irit atau dibilang irit banget, irit pol. Kenapa saya bilang dengan perjalanan 200 kilometer ya kan, dengan kapasitas 5 orang Anda cukup mengambil uang atau membelikan bensin hanya 100.000 rupiah pertalite sudah cukup, bahkan sampai rumah Anda masih lebih-lebih. Dan ini memang dari segi konsumsi BBM memang sangat irit ya. Dari segi harga sangat ekonomis. Bahkan mobil ini juga selain irit, ekonomis, dan juga stylish sahabat Emul. Jadi cocok bagi Anda buat anak muda. Memang Astra Daihatsu Motor di sini adalah membuat mobil Ayla ini tujuannya adalah untuk segmen anak muda, segmen yang baru pindahan dari motor pengen naik upgrade ke mobil, yang notabene-nya mereka biasanya mencari mobil yang ekonomis dari segi price list, ekonomis dari segi konsumsi BBM, ekonomis dari segi pembayaran pajak. Dan ini yang banyak dicari oleh sahabat Daihatsu atau sahabat Emul yang mungkin yang baru mau pindah ya, atau juga mobil ini memang diciptakan untuk keluarga muda ya, keluarga muda dalam artian ini yang baru nikah, ini sangat cocok, atau mungkin yang Anda masih bujang dan masih dalam masa kuliah ya kan, dan ini membutuhkan mobil yang compact, stylish, sporty, dan juga kekinian ya kan, dan tidak besar
ya kan, karena memang kalau mobil besar kan identik dengan mobil keluarga ya. Tapi kalau mobil hatchback ini memang identik buat memang lebih ke personal ya kan, lebih ke apa namanya, privasi lah ya. Nggak terlalu banyak muatan ya, karena dengan hanya 2 baris ya kan, dengan maksimal bisa muat 5 orang. Dan juga bahkan cocok buat keluarga yang baru mempunyai anak 2, 1 atau 2 ya, karena memang ini kan bisa untuk 5 orang ya. Jadi semisal nih ada punya anak 2 nih ya, suami istri depan, belakang 2 sudah cukup. Nah, ini kelebihan-kelebihan yang mungkin ya kan, atau kebutuhan-kebutuhan Anda sesuai nanti yang Anda butuhkan ya. Nah, apakah Anda masuk kategori yang saya tadi jelaskan? Mungkin ini adalah salah satu jawaban dan solusi bagi Anda apabila Anda ingin mencari mobil yang sporty, murah, hemat BBM, kuat, bandel, dan juga spare partnya sangat murah dan juga gampang dicari di seluruh Indonesia. Oke sahabat Emul, kita lanjut lagi mengenai mobil Ayla ini ya. Memang kalau kita lihat mobil Ayla ini kan memang banyak varian ya. Ada mulai Ayla tipe D, Ayla tipe D+, tipe X, X standar, X deluxe, dibagi ada 2 ya, ada yang manual, ada juga ada yang matic, dan kebetulan yang di depan ini adalah yang tipe X matic sahabat. Yang selanjutnya adalah tipe X yang 1200 ya kan. Di sini ada standar deluxe dan juga ada tipe R, varian tertingginya yaitu R standar dan juga R deluxe, dan pilihannya untuk khusus bagi Anda yang mencari matic dengan harga yang paling ekonomis, paling murah, adanya di tipe X 1000 cc seperti halnya di depan Edi saat ini. Oke sahabat Emul ya kan, di sini mungkin kita akan membahas total tentang mobil ini sehingga Anda bisa lebih jelas ya, lebih paham tentang kelebihan dan juga kegunaan, fungsi, kekurangan yang dimiliki dari mobil Ayla tahun 2022 ini. Nah, bahkan mobil ini memang sahabat Emul ya, kalau kita lihat dari spesifikasi, pasti Anda mungkin bertanya-tanya nih, khususnya bagi Anda yang mungkin baru pertama dari mau pindah ke mobil dari motor, pasti kan pengen tahu nih spesifikasinya seperti apa ya. Nah, kita akan membahasnya pada pagi hari ini ya. Jangan lupa sahabat Emul tonton terus sampai selesai, jangan di skip supaya Anda bisa paham ya tentang kelebihan, kegunaan, fungsi dan juga kekurangan yang dimiliki dari mobil ini, sehingga Anda sebelum membeli Anda bisa paham sehingga mobil impian Anda sesuai yang Anda harapkan. Oke sahabat Emul, kita akan membahasnya dari spesifikasi. Nah, kalau kita ngobrol-ngobrol masalah spesifikasi nih, oke, memang panjang mobil ini, lebar dan juga tingginya adalah panjangnya di 3640 mm dan lebarnya di 1600 mm, dan tinggi dari mobil ini adalah di 1520 mm sahabat Emul. Jadi memang secara panjang lebarnya, dan untuk jarak sumbu rodanya di 2455 mm, dan jarak pijak roda depan yaitu di 1400 ya 30 mm, dan jarak pijak roda belakangnya yaitu di 1425 mm sahabat Emul. Nah, untuk mobil ini memang dengan kapasitas 5 penumpang dan juga jarak tinggi dari tanah. Nah, ini pasti nanya-nanya nih. Kira-kira Bang Emul, kira-kira di sini jarak tinggi dari tanahnya nih berapa milimeter? Ya, ini adalah 180 milimeter sahabat Emul. Jadi buat Anda di perkotaan ataupun pedesaan ya bisa menggunakan mobil ini karena sudah aman ya. Tapi kalau jalannya rodok-rodok rusak ya sahabat-sahabat ya, ya Anda pelan-pelan lah. Dan juga di sini memang kapasitasnya 5 orang ya, dengan tempat duduknya 5 seater ya. Nah, untuk radius putaran minimum ini adalah 4,5 meter. Jadi lincah banget ya, apalagi memang mobil ini kan kecil ya, imut.
Jadi nyaman lah buat bermanuver Anda pada saat Anda mungkin parkir atau mungkin Anda jalan yang sempit ya kan, dengan membawa mobil kecil kan lebih nyaman ya. Apalagi mungkin bagi Anda yang masih first driver ya, atau mungkin yang baru belajar atau trainingan nih, atau lagi baru belajar. Kadang-kala membawa mobil besar ini takut, tapi kalau membawa mobil kecil kan biasanya lebih berani sahabat Emul. Ini mungkin pengalaman-pengalaman yang dari sahabat Emul atau dari teman-teman di sekitar saya. Nah, kalau kita bahas masalah mesin, tentunya untuk varian mesin ini ya sebenarnya secara umum memang dibagi dua ya, ada yang 1000 cc dan juga ada yang 1200 cc, dan kebetulan untuk tipe X ini sebenarnya kita ada di 1000 cc ya kalau ini. Nah, dan kalau nanya Mas Emul ya kan, Mas Edilim, nah kan Bang Edilim, di sini apa sih bedanya tipe X yang 1200 dan juga 1000 cc? Lihatnya di mana? Nah, gampangannya nih kalau Anda pengen tahu nih ini mobil 1000 tipe X yang 1000 cc atau 1200, Anda lihat lampunya. Kalau lampunya modelnya oval kayak gini, ya kan, lampunya model oval seperti ini, dipastikan ini 1000 cc sahabat Emul. Tapi kalau lampunya sudah stylish, sudah lebih modelnya kayak yang tipe R ya, itu dipastikan dia sudah 1200 cc ya. Oke, kita lanjut lagi. Untuk mesinnya di sini dengan 3 silinder ya, 12 katup, dan berapa sih tenaga maksimum dan torsi maksimum yang dihasilkan dari mobil Ayla 1000 cc ini ya. Tenaga maksimumnya adalah 65 PS dengan radius putaran 6000 rpm, sedangkan torsi maksimum yang dihasilkan dari mobil ini adalah 86 PS Nm dengan radius putaran 6000 rpm. Nah, bagaimana tentang perbedaan dari mesin yang 1200? Memang untuk mesin 1200 dia beda tipe ya. Dia menggunakan 2 NR FEDOHC dual VVTi dengan 1200 cc. Bahkan di sini menggunakan 4 silinder, 16 katup, dan torsi maksimumnya 88 PS dengan radius putaran 6000 rpm. Sedangkan di torsi maksimumnya di 108 kgm Nm ya, dengan radius putaran 4200 rpm. Dan untuk bensinnya sebenarnya sama-sama menggunakan 33 liter tanpa timbal. Dan kalau ngobrol-ngobrol masalah mesin nih Bang Emul atau Bang Edilim ya, sebenarnya lebih irit mana nih antara 1200 dan juga 1000 cc? Yang pasti 1000 cc akan lebih irit ya, karena memang cc lebih kecil, otomatis konsumsi BBM akan menjadi lebih irit. Tapi kalau masalah dari getaran memang lebih senyap di 1200 karena dia sudah 4 silinder, sedangkan untuk tipe 1000 cc masih menggunakan 3 silinder ya. Oke sahabat Emul, kita lanjut lagi mengenai sistem mengemudi nih. Nah, kalau ngobrol-ngobrol masalah sistem mengemudi, memang di sini tidak ada perbedaan ya. Semua menggunakan rack and pinion dengan electric power steering, dan juga di sini tidak ada perbedaan kecuali khusus Ayla tipe D belum ada power steeringnya, ya kan. Dan lanjut untuk sistem pengeremannya sebenarnya menggunakan ventilized disc brake di bagian depan ya. Di bagian belakang menggunakan tromol sahabat Emul. Jadi tidak ada perbedaan dari keseluruhan mobil dari tipe di standar sampai tipe tinggi. Dan kita ngobrol masalah suspensi nih. Kalau untuk suspensi sebenarnya memang dia menggunakan McPherson ya kan, strut dengan perkeong ya. Dan di sini untuk yang tipe D dan sama D+, tapi khusus untuk yang tipe X yang di depan saya ini, yang sudah tipe X ya, di sini ke atas sudah menggunakan rack and pinion ditambah dengan dia punya untuk di sini ya McPherson strut dengan perkeong dan juga stabilizer. Berarti untuk tipe X ke atasnya sahabat Emul ya, jadi dia sudah secara suspensi ditambahkan stabilizer sehingga lebih nyaman dalam berkendara ya, lebih tidak limbung lah ya, lebih anteng.
Bahkan di bagian belakang juga diberikan semi independent torsi axle beam dengan perkeong dan juga ditambahkan stabilizer, teman-teman. Dan ini mungkin kelebihan-kelebihannya yang untuk di tipe X ya. Nah, memang di sini kalau kita ngobrol-ngobrol masalah suspensi belakang ya, suspensi belakang memang yang ditambahkan stabilizer hanya di tipe X1200 ya, perlu dicatat di garis bawah atau di kolom merah ya. Itu ditambahkan semi independent torsion axle beam dengan perkeong dan stabilizer yang mana mulai dari tipe X1200. Berarti kalau yang tipe X1200 dia punya stabilizernya sudah dua, sahabat ya, di bagian depan dan juga di bagian belakang. Tapi bagian depan di sini stabilizernya ya kan hanya di bagian mulai tipe X ini. Tipe X1000 cc masih ada stabilizer tapi belakangnya belum. Nah, kalau kita lihat ya. Tapi kalau yang tipe 1200 ya kan sudah stabilizer empat-empatnya. Ya, jadi depan belakang. Nah, ini perlu digarisbawahin ya. Dan untuk ngobrol-ngobrol masalah ban nih, bannya sendiri memang sudah sama menggunakan ring 14 dengan ukuran 175/65 dan sudah peleknya racing. Oke, kita sudah bahas secara spesifikasi, sahabat Emul. Kita akan membahas saat ini mengenai tentang kelebihan, kegunaan, dan fungsional dari mobil Ayla tipe X 1000 cc Matic tahun 2022. Nah, kalau kita ngobrol-ngobrol nih masalah eksterior ya, memang bisa dilihat dari bagian atas ya terlihat masih kosong, ya nggak ada tambahan apa-apa, ada antena ya kan model radio. Dan di sini dilihat jelas ya untuk bagian dia punya kaca film ya masih standar ya, belum ya terang ya, mungkin bisa ditambahkan kalau Anda pengen lebih privasi. Tapi kalau enggak ya enggak masalah karena memang enggak terlalu ngaruh ya. Nah, kalau kita bahas dari bagian depan, yang pasti di sini untuk tipe X1000 cc memang sudah compact dan juga lengkap ya. Kita bahas mulai dari bagian headlamp ya. Kalau headlampnya dia sudah menggunakan lampu halogen, bagian grill bagian depan atas di sini menggunakan hitam black piano, sedangkan di bawah menggunakan hitam dop, dan di bagian bawahnya fog lamp sudah ada dilapisin dengan warna hitam dop senada dengan grill di bagian bawah. Di bagian bawah di sini sebenarnya belum ada skid ya, seperti halnya mungkin di tipe R Deluxe ya kan. Tapi enaknya kalau nggak ada skid di bawah ini dia bisa lebih tinggi teman-teman, sehingga lebih aman pada saat Anda berkendara saat jalan mungkin rada rusak ya, atau ada kayak polisi tidur, lebih aman karena ini posisinya lebih tinggi dibandingkan yang ditambahin skid di bagian bawah. Nah, kalau kita lihat secara dekat layoutnya seperti ini, bagian lampunya ya, dia punya lampu halogen. Saya suka lampu halogen ini karena memang penerangannya lebih jauh dan lebih terang pada saat malam hari, dan posisi pada saat hujan ini memang bisa nembus cahaya, sehingga kadang-kadang saya jarang menggunakan fog lamp ya kalau menggunakan lampu halogen ini. Dan ini layoutnya dari grillnya ya, di bagian atas dan grill bagian bawah seperti ini, dan ini layout dari dia punya fog lamp, sahabat Emul. Oke, kita bahas lanjut lagi ke bagian samping ya. Kalau kita lihat dari bagian samping memang terlihat sudah compact ya kan, dan sporty, jadi memang sudah hampir tidak ada kekurangan yang mungkin kita akan bahas pada pagi hari ini, karena memang dari segi talang air sudah lengkap, dari lampunya sudah dari baring spion sudah ada lampu spion ya, untuk handle pintunya memang sudah menggunakan sewarna body, dan untuk bagian pelek memang sudah sudah menggunakan racing ya, dan warnanya dark grey, dan memang sudah terlihat sporty ya. Dan di bagian belakang sudah memang terdapat dia punya spoiler, jadi memang sudah nggak ada yang harus ditambahkan. Mungkin tambahannya adalah pada ditutup dia punya handle pintu sama dia punya tempat bensin, mungkin Anda bisa tambahkan lebih aksesoris biar tambah kece. Oke, sahabat Emul, kita lanjut ke bagian kakinya ya. Kalau kita lihat dari bagian kaki bannya sendiri, dia menggunakan Dunlop Anysafe ya, EC300 dengan ukuran bannya 175/65 dengan ring 14. Nah, untuk model peleknya seperti ini, satu warna ada grey,
Untuk bagian pengeremannya sudah menggunakan tromol ya di bagian belakang, dan di bagian depan ini sudah menggunakan disc brake sehingga aman. Bagian bawah sasis memang sudah diberikan anti karat ya, sehingga aman, jadi terhindar dari percikan air, jadi nggak langsung kena ke sasis. Cuman kekurangannya adalah di sini belum adanya mudguard ya, atau protektor di bagian sini. Nah, di sini ditambahin nanti biar supaya tidak bercak ke bagian bodi pada saat kena hujan ya, cipratannya. Nah, bisa dilihat ya. Jadi hampir tidak ada kekurangannya. Kita akan membahas dari bagian belakang ya. Kalau kita lihat dari bagian belakang, terlihat memang sudah lebih sporty untuk Ayla tipe E ini, karena memang sudah diberikan tambahan spoiler. Jadi mungkin Anda nggak harus Anda upgrade ya. Kalau kita lihat, karena memang dari segi kaki-kakinya sudah ring 14, sudah tinggi dan sudah racing, jadi sebenarnya sudah tinggal gas aja sih, nggak usah tinggal nggak banyak PR sih sebenarnya dibanding tipe di bawahnya. Kalau kita lihat di bagian spoiler memang sudah terdapat lampu HDML dan juga ada wiper juga, ada list juga di sini yang tak kalah pentingnya, jadi kelihatan lebih kece dan stylish ya. Bahkan juga di tipe X ini 1000 cc sudah dibalut tambahan lampu ke samping ini dengan lampu LED ya, jadi terkesan jadi lebih stylish ya. Dan untuk ada logo Ayla X di sebelah kanan, sebelah kirinya Astra Daihatsu Motor, dan mobil ini memang sudah diberikan tambahan sensor parkir belakang ya. Nah, apa sih kekurangan yang mungkin perlu Anda tambahkan pada saat pasca delivery? Tentunya hanya nambah kamera parkir dan juga nambahkan cutter muffler di bagian bawah. Karena posisinya cutter muffler di bagian bawah dia masih belum ada eksternalnya, jadi mungkin ini bisa ditambahkan biar Anda terlihat lebih kece lagi. Oke, kita lihat lagi sahabat Emul di bagian lampunya ya. Lampu bagian samping ini memang sudah LED, dan di bagian lampu utamanya belakang ini menggunakan lampu halogen sahabat Emul. Oke, kita lanjut ke bagian interior ya. Kita sudah bahas. Kita coba bagian interiornya. Nah, seperti biasa ya kan, kalau mau buka interior kan harus buka di ini ya, di depan dulu. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat. Nah, bisa dilihat di sini sahabat Emul, untuk tempat duduknya ya cukup luas. Bahkan di sini bisa dilihat di dalam ya, interiornya sudah ada hand grip, dan juga ada dia punya sun visor 2 ya kan, dan juga ada tempat duduknya memang sudah diberikan ada tambahan dia punya headrest ya, sehingga aman bagi Anda, dan untuk ban serepnya sudah ada di sini. Oke sahabat Emul, kita lanjut lagi ke bagian dalam. Untuk ban serep sebenarnya sama aja ya. Di sini layoutnya seperti ini. Nah, ya kan tempat duduknya ya kan berbahan pabrik juga. Cuman memang untuk Ayla tipe X Matic ini memang belum ada terdapat ini ya, buat dia punya power outlet. Jadi power outletnya masih belum ada. Dan ini layoutnya dari kita punya dia punya interior ya. Kalau kita lihat dari yang Matic ini memang bisa dilihat di bagian tempat dia punya pintu ya kan, di sini dengan warnanya dia punya grey, atau di bawahnya ada cup holder. Di sini ada bagian penyimpanan storage. Di situ juga ada audio, dan ini layoutnya yang Matic ya. Tempat duduknya kayak kursi gaming ya. Modelnya ya kan ciri khasnya Ayla dan Sigra seperti ini memang. Dan di sini memang Ayla tipe X untuk pengaturan dia punya mirror atau kacanya belum retract ya. Untuk di bagian dia punya setir bisa dilihat di sini dengan palang 3, dan juga ada belum ada steering switch, dan juga belum ada buat telepon ya. Dan di sini layoutnya dia punya speedometernya ada 3 dia model analog ini ya. Jadi ada MID-nya juga di sebelah kanannya, di sini buat untuk lampu jauh, lampu dekat, dan juga sen kanan sen kiri, sebelah kirinya untuk wiper. Dan ini head unitnya nanti bisa Anda upgrade kalau mau pakai kamera belakang ya, dan juga ada buat CD juga. Di bagian bawah di sini ada untuk AC,
ada dia punya power outlet juga ya kan, dan ini layout dari Matic ya. Nah, untuk Matic dia punya ya kan PR N D4 3 sama 2, dan di sini ada shift lock juga ya di bagian depan. Dan di bagian tengah memang di sini terlihat kosong ya, dan tapi di sini ada tempat buat cup holder buat penyimpanan minuman, dan di sini ada 2 cup holder di bagian depan, 1 bagian belakang. Dan di sini lihat ada laci juga. Cuman memang tipe X1000 ini belum ada ini ya, belum ada dia punya apa namanya semacam kayak fitur keamanan airbagnya, masih belum ada. Dan di sini bisa dilihat dia punya atasnya ini belum ada mirrornya, di bagian driver juga sama. Oke sahabat Emul, mungkin ini informasi yang Edi bisa berikan buat Anda yang ingin membeli Ayla tipe X Matic tahun 2022. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi Anda semua yang ingin membeli mobil Ayla 1000 cc Matic, dan bisa menjadi referensi tambahan bagi Anda yang mungkin belum jelas tentang yang saya jelaskan tadi, masih belum lengkap. Jangan lupa WA langsung atau komen di kolom komentar. Dan apabila mungkin Anda punya ide, punya saran yang bisa membangun konten Kacong Emul terus bisa berkembang, jangan lupa ya kan tulis di kolom komentar. Dan apabila menurut Anda video ini bisa bermanfaat, jangan lupa share ke sosial media Anda, sehingga konten Kacong Emul terus berkembang dan terus bisa memberi manfaat edukasi di seputar dunia otomotif mobil Daihatsu buat Anda semua. Terima kasih teman-teman. Dan jangan lupa untuk pembelian mobil baru atau mau tukar tambah mobil lama Anda, silahkan hubungin Edi Lim ya di 0821 3253 1986. Kami siap melayani Anda di rumah, atau bisa langsung datang ke dealer kami, nanti cari Edi, kami siap membantu Anda. Terima kasih, sampai berjumpa di video berikutnya.